Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Perjalanan seluruh langkah hidup kita dari hari pertama pekan kerja kita sampai di penghujung pekan kerja kita. Kita semua sudah menikmati betapa baiknya Tuhan sepanjang langkah demi langkah, hari berganti hari. Tuhan selalu memelihara kita dengan kasih setianya. Karena itu, di akhir pekan ini, saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita juga masuk dalam perenungan singkat di pagi hari ini yang akan menjadi penuntun kita ketika kita menjalani akhir pekan kita. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kembali kami naikkan padamu ya Tuhan, bahwa sepanjang hari-hari pekan ini kami tetap menikmati betapa baiknya Tuhan dan betapa banyaknya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu di akhir pekan ini kembali kami sujud menyembah di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau datang memohon kepada Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami saat kami membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, saat kami menghayati melalui perenungan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Amsal pasal 15, pada ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Penekanannya pada ayatnya yang ke-29 mengatakan, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita di pagi hari ini berkata, doa orang benar. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selain tawaran-tawaran ataupun ajakan-ajakan penulis kitab Amsal untuk kita semua memperbaiki agar perilaku kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Jawaban itu kemudian muncul di ayatnya yang ke-29 hari ini yang mengatakan Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Maka apa yang dikatakan dalam perjalanan hidup di mana penulis Amsal selalu dan selalu ingin supaya para pembacanya memperbaiki hidup. Supaya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, maka setiap kali kita menaikkan doa, maka kita pun dilihat sebagai orang benar yang doanya kita didengar oleh Tuhan. Tidak mudah yang kita lakukan, apalagi kalau berdoa. Ada niat jahat, ada sesuatu dalam pikiran kita. Karena itu penulis Amsal mau mengajak kita untuk membersihkan seluruh hati pikiran kita dari segala pikiran-pikiran yang jahat. Supaya ketika kita berdoa, maka kita tetap fokus pada Tuhan. Maka saat kita fokus pada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Karena itulah kita menaikkan doa secara tulus hati. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa. Maka kita pun dikatakan tadi dan diingatkan bahwa Tuhan pun dikatakan begitu, jauh dari orang fasik. Tuhan jauh dari orang-orang yang melakukan tindakan jahat, bahkan merencanakan di dalam hatinya dan menghasilkan buah melalui tindakan-tindakan kejahatan yang bisa merugikan diri sendiri ataupun juga merugikan orang lain. Kalau demikian yang terjadi, bagaimana kita mau berdoa? Tuhan Yesus juga pun mengajarkan sebelum kita berdoa, kita mesti mengampuni kesalahan orang lain. Maka seperti itu supaya pada saat kita menaikkan doa mohon ampun, kita sudah lebih dulu memohon ampun dari orang lain. Supaya kita bisa menaikkan doa, kita bisa memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan mengampuni kesalahan kita. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu berarti itulah bentuk doa orang benar yang mau mengampuni kesalahan orang lain, yang mau melakukannya, lalu kemudian
kita pun juga menyadari setiap dosa kita sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita melihat serangkaian nasihat-nasihat penulis Amsal ini yang mengingatkan kepada kita semua tadi. Dikatakan mata yang bersinar-sinar menyukakan hati dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Jadi kembali kita diajak seluruh indera kita, seluruh tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, baik kaki, baik mata, harus menghasilkan sesuatu yang baik. Maka tubuh ini pun merasakan kekuatan dan tulang-tulang kita merasakan kesegaran karena kita ingin melakukan yang baik dan benar. Kalau kita melakukan salah, maka pikiran kita pun tidak menentu. Kalau pikiran sudah tidak menentu, maka berpengaruh akan semua anggota tubuh kita. Itu sakit tulang dan sebagainya. Karena itu jangan ada di dalam hati kita segala kebencian, kemarahan. Karena hanya doa orang benar saja, doa orang yang selalu tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi Tuhan selalu menghadirkan berkat-Nya dan Dia mendengar doa saudara dan saya. Mari kita mulai merubah cara berpikir kita, mulai kita merubah cara kita berdoa. Karena Tuhan sudah lebih tahu isi hati kita semua. Maka kalau isi hati kita jahat, Tuhan pun tidak mendengar. Tapi kalau isi hati kita penuh dengan kekudusan, penuh dengan pengampunan, dan juga bagaimana kita mengampuni orang lain, maka Tuhan pun mau mendengar doa kita. Saudaraku, kita koreksi diri kita. Sudahkah kita melakukan yang benar? Sudahkah pikiran kita benar di mata Tuhan? Supaya setiap doa yang kita naikkan, Dia tahu apa yang saudara inginkan, Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Maka kita pun akan menerima jawaban dari Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui kuasa kasih-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Kami mau berdoa pagi hari ini untuk jemaat-Mu GPIB Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan berkati para diaken, penatua, dan pendeta. Berkati seluruh tanggung jawab peran fungsi kami di dalam pelayanan. Berkati kebersamaan kami, berkati keluarga kami dan karya kerja kami. Para pendeta yang telah memasuki masa emeritus, pendeta gereja saudara, Tuhan pelihara mereka dengan kasih sayang-Mu dan diberkati hidup mereka. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk vikaris, Tuhan berkati. Untuk unit-unit misioner, kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan berkati semuanya. Kami juga mau berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa secara khusus untuk sektor Sion, keluarga Ibu Sadiah Martini, keluarga Ibu Sanipah Burnama, keluarga Ibu Siska Natalia Rogahang, Saudari Sonya Carolina Mesalina Papilaya, keluarga Ibu Sukarni Rogahang, dan keluarga Bapak Tambor Halason Nababan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, Sektor Ebenezer, Bapak Rio Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuana Kota. Kami berdoa untuk Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saerang. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Diberkati mereka semua dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu yang bertambah usia perkawinan mereka, keluarga Bapak Frankie Edward Lois Rembet, dan keluarga Bapak Richard Francois Patileu. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Yunus Ndena Mbani,
kami berdoa untuk Ibu Helsia Evi Kurniawati, kami berdoa untuk Saudara Mario Antonio Togas, Saudara Felix Julian Pradana. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Newin Budianto Maran, anak Gwyn Pradana Malino Maran, Bapak Adolf Bastian Uelyanan, Bapak Marihot Silitonga, Ibu Sri Guntari, Ibu Ipon Susanti, dan Ibu Julience Asa. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah sukacita mereka, anak-anak kami diberikan kesehatan yang baik. Kami menyerahkan sukacita dan syukur yang mereka naikkan kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Keluarga-keluarga jemaatmu dalam pergumulan mereka masing-masing, Tuhan hadir dengan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk Yayasan Pendidikan Triguna. Tuhan Yesus berkati kepala sekolah, para guru, dan juga anak-anak murid serta pengurus Yapendik. Tuhan berkati semuanya dalam peran serta bahkan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa untuk sektor Yerusalem dalam persiapan pelembagaan untuk peningkatan dari sektor menjadi Bajem. Biarlah semua itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan jemaatmu tetap konsisten untuk siap menerima tanggung jawab ketika jemaatmu sektor Yerusalem akan dilembagakan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan setiap perencanaan kami. Kami serahkan doa dan syukur kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati.